siang, perkenalkan nama saya Amelia Novita Sari Sidauruk dari unit 02 dengan NIM 1804135, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, jadi di sini saya sebelumnya akan menjelaskan apa sih itu sastra. Jadi di sini kita membahas tentang pembelajaran sastra anak. Nah, sastra anak itu adalah sebuah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa atau anak-anak. Itulah pengertian dari sastra anak. Nah, berikut video bagaimana strategi pembelajarannya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagus, baik-baik saja. Apa kalian sudah sarapan? Ya, harus sarapan agar tubuh kita tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, makanannya juga harus seimbang dan jangan lupa selalu minum air putih banyak-banyak, secukupnya, bukan banyak-banyak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari membuat puisi dan juga di sini ibu punya cerpen dan kita akan membacanya bersama-sama. Nah, siapa di sini yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Nah, ya, mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Nah, sekarang kita diminta membuat satu cerpen. Nah, siapa di sini yang pernah buat puisi? Dia belum pernah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, ibu akan menunjukkan bagaimana puisi itu sebenarnya, dan kalian akan ibu minta membuat puisi. Nah, kalau untuk cerpen tadi ibu ralat perkataan ibu, kita tidak membuat cerpen, tapi ibu ada punya cerpen. Lalu kalian melihat ada kata-kata sulit dari cerpen tersebut, kalian tanyakan. Lalu selesai itu, selesai kita buat pertanyaan, kalian menceritakan ulang cerpen itu dengan bahasa kalian. Nah, jadi judul dari puisi kita hari ini yaitu Matahari. Siapa di sini yang sering lihat matahari? Ya, kita sering melihat matahari ya. Oke, setiap pagi, siang, malam tidak ada matahari terlihat. Nah, matahari dengan matahari yaitu uswatun hasanah. Nah, inilah puisinya. Nah, itulah video tentang matahari dari Uswatun Hasanah, yaitu puisinya. Nah, di sini dibuka buku halaman 53 tentang pohon keramat. Nah, kalian baca cerpen tersebut, lalu nanti kalian ceritakan ulang kembali cerita tersebut, tapi kita mendiskusikan kata-kata sulitnya. Ibu tunggu selama
membacanya selama 15 menit di dalam hati. Nah, sudah 15 menit Ibu meminta kalian, apa sih yang kalian dapat dari cerita itu? Kata-kata sulit yang mana yang kalian tidak mengerti? Apa ada yang tidak mengerti? Nah, di sini ada kata area. Area itu adalah suatu tanah lapang, wilayah yang memiliki ukuran-ukuran tertentu. Lalu ada di sini apalagi yang kalian tidak tahu? Oke, jadi kalian tidak tahu itu apa? Urugan kecil. Jadi urugan itu lubang-lubang atau sesuatu kandang yang dibuat oleh tikus, lalu ada juga berang-berang. Jadi dalam cerita ini tikus dan berang-berang itu sering mengganggu sawah-sawah desa. Nah, ada yang belum tahu. Nah, kesambet itu sama aja dengan kemasukan. Jadi itu. Nah, santer itu semakin meluas. Jadi santer itu semakin maju, semakin meluas, semakin gencang di. Jadi di sini cerita ini pembangunan pabrik itu semakin gencar diinformasikan, semakin diluaskan diinformasikan orang kecamatan tersebut. Nah, itu. Nah, dari sini kalian telah mencari kalimat-kalimat sulit. Sebagian kalimat sulit. Jadi jika ada masih yang belum mengerti, bisa dicatat buku tulisnya, buku PR-nya. Nanti ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, kalian membaca cerpen tersebut, telah membaca. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri? Ya, nanti pada pertemuan kedepannya kita akan kalian akan menceritakan kembali isi cerita tersebut. Jadi baca dulu di rumah baik-baik dan jangan sampai tidak dibaca, oke? Nah, mengenai puisi tadi, puisi tentang matahari, kalian diskusikan tentang puisi tersebut. Lalu kalian membuat puisi terbaru atau puisi baru dengan sekitar dari kalian, misalkan ayah, ibu, keluarga, teman-teman. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang salah, mohon diperbaiki dan tugasnya dikerjakan di rumah, jangan sampai lupa. Nah, oke. Tetap jaga kesehatan. Nah, itulah pembelajaran menggunakan strategi bahasa sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, secara reseptif dan ekspresif, sebelum menjelaskan itu, saya akan menjelaskan apa sih itu tujuan pembelajaran sastra di SD. Nah, ada 4 tujuan. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan pada buku melalui sastra seperti cerpen, puisi. Anak-anak kan semakin suka dengan buku, memiliki inisiatif membaca buku tersendiri ke depannya. Lalu yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra. Nah, memasukkan atau melihat
eh, nilai-nilai apa sih yang ada di bacaan sastra ini, apa sih yang bisa ditiru. Nah, itu menginterpretasi bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra. Jadi anak-anak akan jadi suka untuk sadar, mempunyai kesadaran untuk menyukai sastra tersebut. Lalu mengembangkan apresiasi. Apresiasi itu merupakan suatu penilaian penilaian yang menghargai dari sastra tersebut. Nah, oleh sebab itu buatlah sastra itu semenarik mungkin sehingga timbul apresiasi dari anak-anak tersebut. Lalu di sini ada apa sih manfaat sastra anak? Nah, adapun manfaat suatu sastra kepada anak, yang pertama yaitu bahasanya mulai berkembang. Jadi tidak hanya bahasa itu, maksudnya kosakatanya bukan bahasa itu saja. Nah, di sini anak-anak memiliki kosakata yang baik dan bagaimana sih pemakaian kosakata tersebut. Yang kedua, perkembangan kognitif. Melalui sastra membaca buku, otomatis kondisi kognitif anak akan berkembang dengan baik karena sering mendengarkan dan membaca dan juga menulis karya-karya sastra, sehingga perkembangan kognitifnya, perkembangan pengetahuannya itu semakin meningkat. Perkembangan kepribadian. Dalam sastra ada disebut dengan nilai-nilai yang terkandung. Nah, di nilai-nilai ini ada nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kesopanan. Nah, di dalam situlah kepribadian anak akan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Lalu perkembangan sosial, melalui sastra sosial anak akan semakin dikembangkan. Nah, itulah manfaat dari sastra anak bagi anak sekolah dasar. Nah, di sini ada disebut dengan apresiasi reseptif dan apresiasi ekspresif. Apa sih itu apresiasi reseptif? Jadi apresiasi reseptif adalah kegiatan di mana kita menghargai karya sastra anak dengan melakukan kegiatan membaca cerita, memahami puisi, menonton pementasan drama. Lalu ada apresiasi ekspresif, yaitu apresiasi yang dimana ada suatu kegiatan menghargai karya sastra anak dengan melakukan kegiatan menulis puisi, drama, atau cerpen. Nah, adapun di sini ada perbedaan apresiasi sastra reseptif dan ekspresif. Nah, perbedaan sastra reseptif ialah dalam sastra reseptif ada pendekatan emotif, yaitu pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk dapat menemukan dan menikmati nilai-nilai keindahan atau estetis dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Nah, yang kedua yaitu ada disebut dengan pendekatan didaktis, yaitu pendekatan yang mengantar pembaca untuk memperoleh amanah, petua, nasihat, dan memperoleh pandangan yang syarat akan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohania pembaca. Lalu ada juga dalam reseptif ada juga pendekatan analitis, yaitu yang dipakai untuk membantu pembaca dalam memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik dan hubungan antara elemen sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Itulah dalam
dalam sastra reseptif. Sedangkan dalam sastra ekspresif, pendekatannya itu ialah pendekatan paransis yang merupakan strategi pemahaman kandungan dalam satuan cita sastra dengan cara mengungkapkan kembali. Dalam pendekatan ini kita mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan atau kalimat yang dari kita sendiri, bukan dari pengarang. Nah, lalu ada pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan atau pengarang atau mengimajinasikan, mengejamankan ide-idenya, sikap pengarang dan menampilkan gagasan-gagasannya. Nah, dalam bentuk elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dalam setiap elemen intrinsik itu. Nah, di sini tadi saya sudah menunjukkan bagaimana strategi pembelajaran ekspresif dan reseptif. Nah, pengajaran yang pertama pengajaran apresiasi puisi. Jadi banyak dari kita yang membaca puisi tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengapresiasinya. Nah, dalam pendidikan sekolah dasar kita buat mereka memahami apa sih itu puisi, lalu berikan pemahaman dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui. Buat mereka membuat sebuah puisi dari pengalaman-pengalaman mereka, atau awalnya buat dulu mereka membaca puisi yang telah dengan tema atau judul yang sudah sering mereka dengarkan atau mereka temukan di sekitar. Seperti tadi matahari. Matahari sudah setiap hari diperlihatkan, jadi mereka sudah tahu apa sih itu matahari. Lalu kita minta mereka membuatkan puisi seperti tadi dengan objek orang tuanya atau lingkungannya, teman-temannya. Nah, yang kedua ada strategi pengajaran prosa. Nah, di sini strategi ini kita minta siswa membaca cerita pendek di dalam yang telah kita sediakan di dalam hati. Lalu mereka mendiskusikan kata-kata sulit dengan kita. Lalu kita memancing respon siswa untuk bertanya berbagai pertanyaan. Nah, selesai itu kita minta mereka menceritakan kembali isi cerita tersebut. Strategi pengajaran drama, namanya juga sudah drama, otomatis ada pertunjukan. Nah, jadi kita mencari contoh drama yang setidaknya masih sederhana agar siswa tidak terlalu sulit untuk menampilkannya. Nah, kita bagi siswa ke dalam kelompok, lalu mereka kita latih menjiwai peran yang disandang. Lalu mereka memerankan drama dengan membaca teks tersebut. Guru memberikan penguatan terhadap penampilan siswa, baik itu pengucapan dialog, penjiwaan, gaya atau sikap, gerak-gerik, mimik muka, dan lain-lain. Nah, itulah apresiasi sastra menggunakan pengajaran prosa. Nah, demikianlah presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, dan semoga ini bermanfaat kepada penonton pada umumnya dan saya pada khususnya. Sekian dan terima kasih.